Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Boyo mau meneruskan video yang sebelumnya ya, yaitu mengenai belanja bulanan. Nah, di sini Boyo mau unboxing belanja bulanan dan sedikit membahas bagaimana sih cara menghemat untuk pengeluaran belanja bulanan kita. Ya, sebelum ke pembahasan utamanya nih, kebetulan di jalan pas pulang ada tukang cuanki lewat dan terasa lapar jadinya. Jadi Boyo beli cuanki dulu ya teman-teman semuanya. Cuanki, cari uang jalan kaki istilahnya ya. Masya Allah banget ya. Dengan semangatnya nih si abang-abang mulai dari ujung mana ke ujung mana itu mendorong-dorong gerobaknya dan berharap ada atau mengais rezeki dengan harapan atau dengan segudang harapan untuk kembali ke anak istrinya dengan membawa hasil yang memuaskan. Tentunya kita juga jangan kalah semangat dengan abang-abang yang seperti ini ya Bunda semuanya. Semangat kita di mana? Ya semangat kita bagaimana cara mengalokasikan keuangan yang dari suami supaya bisa aman sampai akhir bulan nanti. Dan kita sebagai istri yang cermat harus memberikan kebahagiaan untuk suami kita di mana kita bisa mengelola hasil dari jerih payahnya, peluhnya, yang insya Allah menjadi berkah untuk keluarga, anak, serta istrinya. Yuk kita semangat dan bisa menjadi istri yang cerdas serta cermat. Nah teman-teman semuanya ini udah selesai ya, Boyo mau pulang dulu. Nah, seperti biasanya, kalau habis belanja bulanan pastinya capek, lelah, segala macam campur aduk ya teman-teman semuanya. Nah, ini juga Boyo baru bisa membuka hasil belanjaannya itu keesokan harinya. Tetapi untuk yang seperti nugget itu sudah Boyo amankan di freezer ya. Nah, sambil membereskan dan membuka hasil belanjaan Boyo kemarin, dalam hati Boyo bertanya-tanya ya, ini benar gak sih belanjaannya sedikit banget gitu, tapi kemarin tuh pengeluaran untuk belanja bulanan Boyo kok serasa mahal banget sampai ke angka Rp606.000. Padahal budget Boyo kan di bawah itu ya Bunda semuanya. Nah, ini ternyata banyak sekali barang-barang yang memang sekarang lagi naik ya. Contohnya minyak goreng. Minyak goreng di rate yang kemarin-kemarin itu antara 25 sampai Rp29.000. Nah, sekarang harga minyak goreng itu melambung ya, Bun. Harganya kemarin itu mencapai Rp33.000. Kemudian telur juga. Telur sekarang udah naik lagi ya, Bun. Ya nggak sih? Masya Allah banget ya untuk kebutuhan sekarang ini. Nah, sudah waktunya atau saatnya kita tahu bagaimana sih strateginya supaya belanja bulanan kita itu tidak terlalu mahal. Berarti kita harus menghemat belanja bulanan kita ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, saatnya kita harus tahu nih bagaimana strategi untuk cara menghemat pengeluaran belanja bulanan kita. Nah, di sini juga Boyo mau mencoba untuk sharing ya menurut pengalaman Boyo sendiri. Untuk kalian semua juga yang mempunyai pengalaman yang sama dengan Boyo, boleh di-share di kolom komentar Boyo biar kita bisa saling tahu ya bagaimana sih caranya untuk bisa menghemat belanja bulanan kita. Yuk kita mulai. Nah, pastinya yang pertama atau poin pertama itu sudah pada tahu ya. Yang pertama kita harus bikin list dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan selama 1 bulan ke depannya. Nah, misalkan untuk stok barang yang sudah betul-betul memang harus dibeli apa aja. Jangan sampai yang masih ada kita beli lagi. Nah, kita habiskan aja dulu stok-stok barang yang masih ada. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu utamakan. Contohnya persabunan, odol, sampo dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita list di belanja bulanan kita.
Fungsinya kita membuat list atau daftar belanjaan supaya kita fokus ke, apa yang sudah kita catat ya teman-teman. Jadi walaupun ada diskon besar-besaran mengenai produk A atau B, kita tidak pincut untuk membelinya, tapi kita fokus ke list yang sudah ada dalam daftar. Nih seperti kali ini Buyu juga sebetulnya di list, di luar banyak sekali barang yang dibeli Buyu di luar dari daftar apa yang sudah Buyu beli. Akhirnya ya kebobolan seperti kemarin ya Bun. Nah sekarang Buyo mau catat dulu pengeluaran belanja bulanan Buyo tadi sebelum kelupaan, mumpung anak-anak lagi pada main sama ayahnya. Tapi sebelumnya Buyo mau ngasih stabilo dulu untuk sinking fund dana pendidikan anak Buyo kemarin yang memang lupa ya. Buyo tuh 2 bulan ke belakang itu ngisi tapi nggak di stabilo ini. Oke lanjut nih, Buyo mau bikin dulu pengeluaran atau untuk evaluasi nanti di akhir bulan. Ya maaf ya belibet banget sih teman-teman untuk dubbing kali ini Buyo, karena nggak tahu kenapa ini kok susah banget ya untuk ngomong sesuatu itu. Oke lanjut ya, ini seperti ini biasanya Buyo kalau over budget banget, nah Buyo baru catat, tapi kalau yang sedikit-sedikit sih itu dianggap lupa ya bener semuanya. Nah itu jangan ditiru untuk kebiasaan Buyo yang memang pengeluaran-pengeluaran kecil yang mestinya dirinci gitu ya, biar nanti teh tahu uang teh ternyata larinya nggak kemana ya, pastinya ke perut-perut juga sih sebetulnya, kebanyakan itu jajan anak-anak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak terduga. Contohnya lampu mati atau bohlam ya disebutnya ya, bohlam mati dan itu harus mengeluarkan uang kayak kemarin itu 100.000 karena tiga-tiganya tuh sekaligus, lampu kamar mandi, lampu kamar tidur, kemudian lampu, ruang tamu Buyu itu mati semuanya. Jadi ya mengeluarkan lagi uang 100.000 itu kan di luar dari dugaan kita ya Bun. Nah teman-teman semuanya, Buyo mau ngambil konsumsi untuk arisan komplek dulu ya. Nih kebetulan hujan besar banget di komplek dan biasanya untuk arisan selama pandemi ini tidak diadakan secara kumpul-kumpul untuk di komplek Buyo. Tapi cuman apa snack sama nasi boxnya aja kita bagikan ke setiap rumahnya. Nah kali ini Buyo mau ke tukang catering dulu ya untuk ngambil nasi box dulu. Masya Allah hujannya gede banget. Nah teman-teman semuanya, kita lanjutkan bagaimana sih strategi untuk belanja bulanan kita supaya hemat. Nah pengalaman Buyo ya, kalau misalkan dana kita ada, belilah secara sekaligus banyak ya. Misalkan kita kan ke grosir kayak Lotemat atau ke grosir, Masya Allah susahnya. Biasanya kalau beli satu itu harganya beda ya dengan beli banyak sekaligus. Nah kalau misalkan budget kita ada mah sekaligus banyak aja biar kita mendapatkan apa namanya, harga yang murah, lebih hemat juga kan. Jadi bukan hanya untuk 1 bulan tapi untuk bulan kedepannya. Nah lanjut, mungkin kita harus cermat untuk membandingkan harga ya Bun. Biasanya harga-harga sesuatu itu pastinya berbeda-beda ya, antara supermarket A dengan grosir ini itu ataupun warung. Kita udah tahu lah ibu-ibu kan biasanya kita cari-carinya yang diskonan ya Bun. Nah kalau Boyo sendiri gitu dan tidak berpatok ke satu merek gitu Bun. Contohnya misalkan sabun mandi aja. Sabun mandi aja Boyo mereknya yang biasa-biasa aja tapi kualitasnya lumayan apa namanya, bagus juga ya, kalaupun dengan merek yang mahal ya sama-sama aja ya Bun. Ya fungsinya untuk membersihkan badan kita, cuman cocok-cocokan juga mungkin ya. Tapi alhamdulillah untuk keluarga Boyo sih dengan merek-merek tertentu, merek-merek yang memang murah meriah itu alhamdulillah cocok juga. Tapi kualitasnya lumayan juga ya Bun. Jadi pilihlah, tidak harus berpatok dalam satu merek itu. Oke Bun? Nah untuk konsumsi harisannya sudah Boyo ambil dan langsung Boyo mau bagi-bagikan sama tetangga yang kebagian snacknya ya. Oke lanjut di pembahasan kita mengenai strategi belanja bulanan hemat.
Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan utamanya, nah ini Bu Yul lagi ngajak Kakak Zikran itu keesokan harinya ya. Mohon maaf ini videonya tidak up to date ya Bunda semuanya, maklumlah karena Bu Yul mempunyai dua bocil, susah banget untuk mencuri-curi waktu untuk dubbing, untuk mengedit dan lain sebagainya. Nah ini adalah hari Minggu kemarin. Kakak Zikran diajak untuk bisa latihan sepak bola di sini karena biar bisa bersosialisasi juga, karena di komplek itu tidak ada teman sebayanya ya Bun, jadi ngerem gitu di rumah, tidak main, malah ke nonton atau handphone. Nah Boyo pengen ngisi waktunya dengan yang hal-hal yang positif seperti ini. Anaknya susah banget untuk bersosialisasi Bun, nah ini juga malu-malu gimana gitu, gemes gitu ini yang membujuknya. Ya udah sana sana sana, nggak apa-apa becek. Nggak apa-apa becek. Next untuk selanjutnya, nah ini kegiatan Bu Yo di siang harinya ngajak Teteh Cila sama Ata aja untuk beli buah-buahan karena Teteh Cila suka mangga. Baik, strategi yang selanjutnya pastinya kita coba untuk membayar secara tunai atau cash ya kalau ke supermarket. Nah biasanya kenapa kita harus pakai uang tunai? Nah kalau misalkan kita pakai uang tunai, punya perasaan kita sudah berbelanja itu banyak banget nih kita mengeluarkan uang. Nah kalau secara debit atau pakai kartu biasanya kita tidak terasa berbelanja walaupun pengeluaran atau yang sudah kita belanjakan itu ternyata melebihi dari budget yang sudah kita tentukan. Coba deh Bun. Nah, bagaimana kalau pakai kartu? Nah, bisa aja sih sebetulnya, cuman kita harus waspada dan harus tahu batasan-batasannya ya. Kemudian kalau pakai kartu, manfaatkan poin reward ya Bun, yang dari bank tersebut. Biasanya Bu Yu suka tanya dulu nih, kalau ke Superindo kan atau ke Lotemat ditanya dulu poin rewardnya ada nggak Mbak gitu kan. Nah, misalkan ada, biasanya minimal pembelanjaan 500.000 ke atas bisa memakai atau bisa dipakai poin rewardnya. Selain menghemat, keperluan rumah tangga juga kita terpenuhi, kita juga bisa dapat cashback. Nah, seperti itu. Manfaatkan ya, Bun. Oke, next yaitu pengalaman Bu Yu lagi. Kalau berbelanja itu usahakan perut dalam keadaan kenyang, tidak lapar ya Bun, baik kita maupun anak-anak supaya tidak jajan yang terlalu berat. Jajan ringan boleh-boleh sih, sah-sah aja, asal tidak melebihi dari budget yang sudah kita tentukan. Oke bundaku semuanya, semoga bermanfaat untuk sharing kali ini. Dan Bu Yo pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.